wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa syahra ramadhana bil fadli wal ihsan wa ja'alahu mawsiman linailil afwi wal ghufran. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma ya rabba ramadhana wa munzilal qur'ani fihi nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka fasalli wa sallim ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man yuwalih wa farrij anna wa anil ummati kulla hammin wa ghammin wa karbin nahnu fihi wa ballighna min kulli khairin fawqa ma nartaji waj'alna mimman ta'fu anhu wa tu'afih wa tarda anhu wa turdih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pagi yang mulia ini kita dapat berjumpa kembali, bertatap muka kembali dalam kegiatan rutin kita, yaitu kuliah subuh dengan kajian kitab tafsir Yasin dan juga fikih puasa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun panjenengan berada, yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita kemarin sampai pada ayat wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum mudlimun. Dan salah satu tanda kebesaran Allah untuk mereka yaitu malam hari, naslahu minhun nahar, yang kami cabut darinya yaitu siang, fa idzahum mudlimun, maka mereka pun menjadi mudlimun, orang-orang yang gelap, mereka merasakan gelap. Kemarin sudah kita jelaskan antara malam dan siang. Kemudian kita teruskan tafsirnya pada hari ini. Wa fa in qila al-lailu afdal amin nahar. Kalau ada yang tanya malam sama siang ini afdal mana? Kira-kira jawabannya panjenengan apa? Kalau ada pertanyaan siang sama malam afdal mana? Maka jawabannya al-jawab al-lailu afdal. Malam itu lebih afdal, lebih utama. Apa alasannya? Alasannya banyak, li'annahu khuliqa minal jannah. Malam hari itu hadirin diciptakan itu dari surga. Wan naharu minan nar, dan siang hari diciptakan dari neraka. Mulane kadang anak bener ini pas lagi kepanasan, awan-awan panas kayak nang neraka. Ya. Ini emang diciptakan dari neraka hadirin. Kalau menurut tafsir ini. Li'annahu warada fil athar. Ya, sebab sesungguhnya telah datang dari sebuah athar. Athar ini ucapan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana fil jannati nuran wa dhulmatan. Sesungguhnya di dalam jannah, di dalam surga itu ada cahaya, ada gelap. Dua-duanya ada, sebelumnya ada. Wa jama'allahu dhulmah
jannah fa khuliqa minhal lail falam tabqa fil jannati dzulmatun. Kemudian Allah kumpulkan semua gelapnya di surga, dikumpulkan semua. Fa khuliqa minha, maka dari gelap tersebut Allah jadikan malam hari. Falam tabqa fil jannati dzulmah, dan tidak tersisa di surga ini enggak ada lagi malam, enggak ada lagi gelap. Ya, surga enggak ada lagi gelap. Wa jama'allahu nura jahannam, kemudian Allah kumpulkan cahaya yang ada di jahannam, neraka jahannam. Wa khuliqa minhun nahar, dan darinya diciptakan siang hari. Falam yabqa fi jahannam nurun fa kulluha dzulmah, dan tidak tersisa di neraka jahanam cahaya sedikit pun, yang ada hanya kegelapan. Loh, di neraka kan tempatnya api, bukannya terang. Cahayanya api itu lain dengan cahayanya lampu atau matahari, hadirin. Api sekalipun ngeluarin cahaya yang bentuknya wis geni, ya peteng jerone. Dalamnya ini gelap. Terus terangnya api ini enggak menyejukkan, hadirin. Ya. Terangnya api ini bukan menyejukkan tapi semromong, lain. Hatta muni padang karena, tapi apinya pun bukan api-api yang terang, apinya api merah menyala. Ya. Kemudian fannaharu mahallul ma'siyah. Disebutkan di sini kenapa malam ini lebih afdol, karena siang hari ini tempatnya maksiat, hadirin. Loh, bukannya maksiat banyaknya malam. Ya, wong nyolong bengi. Orang, nah, tapi enggak, hadirin. Kalau mau dihitung, siang lebih banyak maksiat. Orang bohong, dusta biasanya di malam hari atau siang hari? Nonton gosip? Acara gosip jam berapa? Siang apa malam? Iya kan? Ya, pokoknya jarene gosip ini mesti jam 8, jam 9 waya ibu-ibu lagi ngiris bawang, gosip sudah. Ya kan? Apalagi tempatnya orang sumpah palsu ketika jual beli di pasar. Tempatnya orang ngurangi timbangan. Ini dosa besar, hadirin, jangan dikatakan terus karena ini terbiasa di lingkungan kita dianggapnya enggak dosa. Padahal ini dosa semua. Kalau mau diakumulasi, akumulasi apa? Dikumpulkan lebih banyak malamnya daripada lebih banyak siangnya daripada malam maksiat. Wallailu mahallul istighfar wal udhri wan nadamah. Malam ini tempatnya orang istighfar, malam tempatnya orang merenung, malam tempatnya orang menyesal, malam tempatnya orang ingat sama Allah, malam tempatnya pengajian, ya kan? Banyak kan pengajian kapan? Malam. Puasa tok sore. Nah. Wallailu yustarul uyub, dan malam ini ditutup, apa yang ditutup? Aib. Aib-aib ini ditutup. Wong pada turu, enggak ada yang bicarakan aib orang. Wan naharu yakshiful uyub, dan siang hari aib ini terbuka. Fallailu sayrul asyikin ilallah, dan malam hari ini perjalanan orang-orang yang rindu ingin berjumpa dengan Allah. Ya laita awqatuha tadum, sampai-sampai kadang berkata, wahai malam hari seandainya waktu ini langgeng. Ini orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melampiaskan kerinduannya saat malam hari. Wan naharu suqul ahli dunya, yang namanya siang hari ini pasarnya orang-orang dunia. Wal lailu suqu ahlil akhirah, dan yang namanya malam hari pasarnya di akhirat. Dalam arti pasar, mereka memakmurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amma alimta anna Ibrahim alaihi salam labisa khil'atal khullati fil lail, kama qala Allah Ta'ala falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Tidaklah kalian tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam memakai pakaian kenabian atau dikasih julukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Kapan waktunya? Fil lail,
ketika malam hari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba, ketika menjadi gelap atau datang malam hari, ra'a kaukaba, Nabi Ibrahim melihat gugusan bintang. Nabi Ibrahim melihat gugusan bintang. Saat itulah pakaian ini, kalau bahasa dalam tasawuf ini diberikan pakaian kebesaran, ya, diangkat menjadi Khalilullah, dilantik menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada malam hari. Wa sami'atil malaikatu sauta tasbih Yunus alaihi salam fi batnil hut fil laili, kama qala Allah Ta'ala, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Malam hari itu juga hadirin, malaikat ini dengar apa? Dengar suara tasbihnya Nabi Yunus ketika beliau berada di perut ikan yang besar. Ya, ikan yang besar ikan apa, Beb? Ya mungkin sing panjenengan ngerti paus. Cuman mungkin ada yang lebih besar lagi, ikan hut. Ya, lebih besar lagi ada, mungkin nggak kelihatan. Ketika beliau di dalam perutnya ikan hut ini, ya, al-hut, ini terjadi pada malam hari hadirin. Sebagaimana Allah berfirman, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta, maka berdoalah Nabi Allah Yunus alaihi salam fi dhulumat, di dalam kegelapan-kegelapan. Dhulumat ini jamak hadirin. Kalau jamak berarti harusnya 3 ke atas. Apa Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan? Ya, Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan malam hari, yang kedua kegelapan laut, dalamnya lautan, yang ketiga gelapnya di dalam perutnya ikan hut ini. Apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini didengar waktu malam hari hadirin. Artinya Nabi Allah Yunus ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir ini terjadi pada malam hari. Ya, artinya Nabi Allah Yunus ini minta kepada Allah. Jadi gelapnya bukan cuma satu, bukan dalam perut saja. Malam hari gelap. Nang lautan maning. Laut sudah di laut gelap, di dalam laut di perutnya ikan. Wa Musa alaihi salam kana fi Jabal Tursina sakaran min mahabbatillahi ta'ala. Nabi Musa dulu ini waktu di Gunung Tursina ketika bercakap-cakap dengan Allah, sakaran, pernah mengalami mabuk atau tidak sadarkan diri. Min mahabbatillahi ta'ala, mabuknya bukan karena apa-apa, tapi karena cinta kepada Allah. Wa ja'ala yarqusu min syauqihi, sampai nari-nari hadir. Pengen jumpa dengan Allah, beliau sampai nari-nari. Wa kanat hadhil waqi'ah fil laili, dan ini terjadi pada malam hari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa wa'adna Musa 30 lailah, dan kami janjikan. Siapa yang menjanjikan? Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan apa? Dijanjikan akan diberikan kitab Taurat kepada siapa? Kepada Nabi Allah kapan? 30 lailah, 30 rot oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi di waktu malam. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balagha manzilatan rafi'atan wa hiya qabu qausaini fil laili. Begitu juga Nabi kita Muhammad mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dekat dengan Allah sampai diumpamakan, dimisalkan jaraknya qabu qausain, seperti jarak 2 anak panah, seperti jarak 2 busur, seperti jarak 2
busur sangat dekat sekali. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, laila, di waktu malam hari semua hadirin. Wa kama qala alaihi salam, begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha khairan illa a'tahu iyyahu wa tilka sa'atu fi kulli lailah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam waktu malam ini hadirin, ada satu waktu yang apabila ada seorang muslim bertepatan dengan waktu tersebut, kemudian dia meminta kebaikan, melainkan dia pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau pas bertepatan dengan waktu mustajabah tersebut, minta sama Allah, maka pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka sa'atu fi kulli lailatin. Dan waktu itu hadirin di semua malam ada, di setiap malam. Bukan cuman malam Jumat atau malam-malam tertentu, cuman semua malam ada. Ada waktu-waktu yang mustajabah. Makanya kalau panjenengan Ramadan puasa seperti ini enggak tidur malam, udah nggak usah digunakan untuk apa-apa saja sudah. Duduk tapi jangan maksiat. Ya, insya Allah kecipratan rahmat dan keberkahan dari Allah malam ini. Apalagi Ramadan ini hadirin. Malam biasa saja ada satu waktu yang apabila pas bertepatan dengan itu kita berdoa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana sabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dhahaba thulutsani minal lail yanzilu malakun biidznillah ta'ala ila sama'id dunya wa yasihu wa yaqulu hal min sahibi hajatin wa hadzal waqtu waqtul qabulil hajah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika 2/3 malam itu berlalu, 2/3 malam berlalu. Ngitungnya bagaimana hadirin? Ngitungnya itu kita hitung maghrib itu jam berapa, subuh jam berapa. Misalkan maghrib jam 6, subuhnya jam 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ada 10 jam misalkan. 10 jam dibagi 3. Berapa? 3,3 sudah ya. Berarti kita hitung maghrib jam 6 ditambah 3,3, 7, 8, 9. Ya sekitar jam 9.20. Ini 1/3 malam pertama. Nanti 9.20 ditambah lagi 3 jam lagi. 3 jam berapa? 3. Nah, ini dihitung lagi. Lah itu berarti 1/3 malam kah? Sisanya 1/3 malam Nah, itu ngitungnya seperti itu. Kalau pertengahan malam ya seperti itu, 10 jam dibagi 2, 5 jam. Tinggal ditambah maghribnya jam 6 tambah 5, 11. Berarti jam 11 ke atas ini sudah pertengahan malam terakhir. Paham ya? Nah, ini seperti 2/3 sudah berlalu, kemudian masuk 1/3 malam terakhir, malaikat pun turun dengan izin Allah ke langit dunia, kemudian berkata, siapa yang punya hajat? Ini malam-malam ijabah. Ini malam-malam pengkabulan doa. Ketika kau minta hajat, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya di waktu malam. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kamu bangun malam, ibadah di malam hari. Fa innahu adatu sholihin al mutaqaddimin min qablikum wa fa hadhihi khaslah tuqarribukum ila Allah taala wa kaffaratu dzunubikum. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda agung Nabi Muhammad, hendaknya kamu bangun malam untuk ibadah, sebab itu kebiasaannya orang soleh terdahulu.
Sebelum kamu orang-orang soleh juga bangun malam. Dan ini merupakan cara untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghapus dosa-dosamu. Wa kana alaihi salatu wasalam yaqumu wa yatahajjadu fil lail hatta tawarramat qadamahu min kasratil qiyam fi sholati. Qila ya Rasulullah qad ghafarallahu ta'ala laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar falima tatahammalu hadhil masyaqqa fi ta'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan tahajud di malam hari sampai kedua kakinya bengkak. Masyhur ceritanya, kita sudah tahu. Sampai kedua kakinya bengkak. Akhirnya ditanya, kenapa kau melakukan hal yang demikian wahai Rasulullah? Ya, faqala alaihi salam, kemudian Nabi menjawab, afala akunu minasyakirin, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Alama an'amallahu ta'ala alayya, yang telah memberikan kenikmatan, yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kepadaku. Fa'aujadani minal adami ilal wujud afala ashkuru wa atani Allah ta'ala al-aqla wal fikra wal fahma wa nubuwata afala ashkur wa atani taufiqa ila ta'at afala ashkur wa qubila ta'ati wa ibadati faya ibadati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewujudkan aku yang tadinya tidak ada menjadi ada. Maka salahkah aku bersyukur? Allah wa'atani Allah ta'ala aqla, Allah telah memberikan aku akal, fikiran, kefahaman, nubuwah. Afala ashkur, salahkah aku bersyukur? Wa'atani taufik, Allah berikan aku taufik dan juga kemampuan untuk berbuat taat. Afala ashkur, salahkah aku bersyukur? Allah menerima ketaatanku dan ibadahku. Afala ashkur, salahkah aku bersyukur? Faya ayyuhal ghafilun, maka Nabi Muhammad pun mengatakan, wahai orang-orang yang lalai, hal sami'tu kalama nabiyikum. Oh bukan ya. Ini orang-orang yang lalai, hal sami'tum, tidaklah apakah kamu mendengar kalama nabiyikum, ucapan nabi kalian Muhammadin alaihi salatu wasalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, ya hasratah, alangkah ruginya siapa? Liman dayya'al lail bil ghaflah, yang menyempitkan waktu malam dengan kelalaian. Wa ya nadamata, wahai sungguh sangat menyesal, liman azhaba an-nahar bil maksiat, ya, yaitu yang menghabiskan waktu siang hari dengan maksiat. Ala innallaha ta'ala la yahriqu sahibal ainin tabgi fil lail. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa, tidak akan membakar orang yang punya mata dan mata itu nangis di malam hari min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa ainin la tanamu sahari fi, mata yang tidak tidur di malam hari karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa disimpulkan hadirin, waktu malam itu lebih afdol dari waktu siang. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Ayat keberapa? Ayat keberapa? Wasyamsu, ayat keberapa? 39. 29 apa 39? 29. 39. Ayat 39. Wasyamsu, dan matahari. Ini salah satu tanda kebesaran Allah. Matahari, dan subhanallah ini termasuk mukjizat Al-Qur'an hadirin. Kenapa? Karena sekarang ini sains pun membuktikan. Sains membuktikan, entah itu teori Aristoteles, Galileo, solar aplex, Plato, Darwin, macam-macam sudah. Ya. Mereka berbeda-beda pendapat. Al-Quran sudah mengabarkan. Ya, Al-Quran sudah
mengabarkan 1400 tahun yang lalu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tanda kebesaran Allah. Wasyamsu, dan matahari, tajri, berjalan, limustaqarril laha, di tempatnya, di relnya, di tempat beredarnya sudah ada relnya. Jadi nggak ada ceritanya matahari itu keluar dari rel. Nggak ada ceritanya matahari itu nyerempet. Nggak ada ceritanya matahari ini melenceng ke sana dan kemari kecuali atas izin Allah. Kenapa? Dzalika taqdirul azizil alim. Ini semua berjalan atas takdir Allah. Semuanya Allah yang mengizinkan, hadirin. Tidaklah matahari bergerak sejengkal pun kecuali atas izin Allah. Lain dengan kita, kalau kita sudah ada relnya di setel otomatis sudah. Setel otomatis udah kamu nggak usah nunggu perintah, nggak bisa matahari nunggu perintah dari Allah. Setiap kali akan bergerak. Nah ini yang jadi perbedaan pendapat di kalangan ilmuwan, hadirin. Nanti bisa di-compare bagaimana ceritanya seperti apa. Kalau dalam teori antariksa, ilmuwan tentang tentang langit apa rane? Perbintangan kita dukun apa? Enggak, ini mereka berbeda pendapat dari zaman dulu, hadirin. Ada yang mengatakan bumi ini yang bergerak mengelilingi matahari. Ada yang mengatakan matahari yang berjalan. Ada yang menggabungkan lagi teorinya, matahari berjalan pada peredarannya, bumi pun demikian. Jadi sama-sama berjalan. Matahari berjalan, bumi mengiringi ini. Jadi kayak Ki Pak Marno, ke jalan ngonong, ke jalan terus ngonong, terus jalan nih. Dan dalam satu hari jalannya matahari ini sekitar ada yang nulis, saya baca di Google ini 72 juta kilometer. Dalam satu hari matahari itu berjalan 72 juta kilometer. Ada yang mengatakan bumi ini tetap nggak jalan, yang jalan matahari. Ada yang mengatakan dua-duanya jalan. Ya kalau dua-duanya jalan ya ilustrasinya seperti itu. Ini jalan lurus, buminya mengelilingi seperti ini. Ini jalan terus mengelilingi. Nah, timbul pertanyaan, ning bumi gue melaku banter maning ngelilingi matahari, ngikuti matahari dengan jarak 72 juta kilometer, apa ora ke banting menungsa nang jerone? Ya. Coba nanti yang jadi guru jelaskan kepada saya teori ini, yang benar yang seperti apa? Teorinya Aristoteles apa Galileo? Nah, soalnya beda ini. Dari dulu kalau bukan teori Al-Quran, nggak ada teori. Ini kalau menurut kadang-kadang bertentangan, hadirin. Ilmuwan ini dengan Al-Quran ini sangat bertentangan. Dulu teori Darwin mengatakan bahwa manusia itu asalnya dari mana? Hah? Dari apa? Kera pada jagong. Saya waktu kelas SD itu saya ingat banget tuh, abah saya, "Mbah, ini katanya buku manusia dari kera." Kon aja percaya. Gurune kon goroh kabeh. Abah saya ngomong seperti itu. Manusia, kera ya kera, enggak ada manusia dari kera. Gue tak eling-eling sampai sekarang saya masih ingat abah saya yang ngomong. "Gua benyo ngoli ilmu sing ndi?" Mungkin karena orang sekolah jadi nana ilmunya kayak gue. Sing sekolah pada goblok-goblok kayak gue. Kamu seperti itu. Subhanallah, ternyata terbukti, hadirin. Teori Darwin itu salah. Salah. Manusia kera. Kalau seandainya manusia dari kera, keranya itu sudah punah, nggak ada kera. Tambah macam-macam, anak lutung, anak kunyuk, anak monyet, macam-macam arane. Anak sing raine lonjong, anak sing raine bunder, ya, anak gorila, anak kingkong, macam-macam sudah. Hutan. Nah, harusnya kalau seandainya manusia dari kera, teorinya habis kera, semuanya berevolusi jadi manusia semua, ya kan? Ya kan ora. Nah, ini dulu saya sudah dibantah sama abah saya. Nyongketer ke ulangan ujian penulis siapa coba gitu, ya kan? Nah seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang bertentangan seperti ini. Cuman wallah alam nanti mungkin ada
ada yang menemukan sains-sains modern seperti Harun Yahya ya, masih hidup orangnya. Allah alam nanti bagaimana ceritanya. Tapi yang jelas kalau secara Al-Quran matahari itu berjalan. Matahari itu berjalan pada porosnya, pada garis edarnya. Jadi nggak melenceng hadirin. Nggak ada ceritanya matahari tabrakan tuh nggak ada. Nggak ada ceritanya. Tabrakannya, serembetannya, hancurnya, ketemu bulannya, bergabung dengan bulannya nanti ketika kiamat, ya itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak saya baca semuanya, saya baca langsung hadis Nabi Muhammad SAW dan penjelasan tentang hadis ini supaya ada gambaran bagi kita. Yang jelas perbedaan banyak hadirin. Ada yang mengatakan matahari berjalan itu terus berjalan tidak berhenti sampai nanti berhentinya yaumul qiyamah. Ada yang mengatakan garis edarnya matahari itu kadang di atas langit, di bagian langit yang paling atas. Nanti sewaktu bahwa makanya ada musim panas, ada musim dingin. Ya. Ini tafsirnya macam-macam. Ya, cuman ini kita langsung aja. Ya, ruwiya an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, satu hari, hina gharabati syamsu, ketika matahari terbenam. Kemudian Rasulullah tanya sama Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atadri aina tadhhabu syams? Kamu tahu enggak matahari itu perginya kemana? Qultu, aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Nabi mengatakan, Nabi berkata, ya Abu Dzar, inna taghrubu wa tadhhabu tahtal arsy. Wahai Abu Dzar, ketahuilah itu matahari tenggelam dan pergi itu di bawah arsy. Jadi terbit matahari, terbenam itu di bawah arsy. Ini yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda agung Nabi Muhammad. Kalau seandainya Bib lebih percaya mana panjenengan sama ilmuwan dengan Nabi Muhammad? Ini pertanyaan konyol. Yang takon santri tak lempiling. Kalau orang lain masih saya maklumi, lebih percaya mana Nabi Muhammad dengan ilmuwan? Ente percaya di? Kanjeng Nabi. Kalau yang tanya santri ini guyonan, ini berarti santri ini ngantuk-kantuk nang ngajine ya. Di bawah arsy kemudian fatas ta'dhinu, minta izin ini matahari. Antas judalillahi ta'ala fayu'dzanu laha. Minta izin untuk sujud sama Allah. Diizinkan oleh Allah. Jadi setiap pergerakan matahari ini diizinkan, enggak ada ceritanya matahari gerak sendiri hadirin. Enggak ada ceritanya. Alam semesta ini enggak ada ceritanya gerak sendiri, semua ada yang ngatur. Tsumma tasta'dzinu alla tatlu'u ila dunya lima ra'at minal ma'asi wal munkarat fala yu'dzanu laha. Ya Allah, matahari ini hadirin minta izin enggak mau terbit lagi dari arah timur. Kenapa? Banyak maksiat ya Allah. Saya diciptakan Engkau untuk memberikan sinar kepada manusia. Sayanya taat kepada Engkau. Cuman yang Kau beri manfaat tuh manusia, kebanyakan mereka nggak taat, maksiat. Udah mending gak usah terbit ya Allah. Saya minta izin kepadamu untuk tidak terbit karena manusia banyak yang maksiat. Tuh bayangkan dulu. Tapi nggak diizinkan sama Allah. Subhanallah. Ini maha kasih sayangnya Allah. Allah tidak mengizinkan matahari untuk tidak terbit. Bal yuqalu laha, bahkan Allah pun berfirman kepada matahari, irji'i, kembali kau matahari, min haitsu tadlu'i, ya, di mana tempat kamu terbit kamu kembali di situ. Fatadlu'u min masyriqiha, kemudian terbit seperti biasanya dari timur. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka inilah firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu tajri limustaqarril laha wa dzalika taqdirul, semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa ala hadza tariq asy-syamsu tadlu'u wa taghrubu ila yaumil qiyamah. Dan ini dari jalan yang ini hadirin bisa diketahui yang namanya matahari itu terbit dan terbenam sampai hari kiamat.
Fa amma idza kana waqtul qiyamati qariban wa dhaharal fisqu wal fujuru wa kasratil ma'asi wa dhunubu 'alal ardi wa rafa'al amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa dha'ufat ahkamu syariah fa fi dzalikal zaman tasjudu syamsu tahtal arsh miqdara lailin fala yu'dzanu laha an tadlu'a wal qamaru kadzalik. Oh hadirin, nanti ya, matahari terbit dari barat nanti kalau dekat kiamat. Kalau dekat apa? Kiamat, setelah matahari terbit dari timur kemudian sampai ke barat di bawah arsy, ternyata matahari enggak dapat izin lagi untuk terbit. Ini ketika dekat dengan hari kiamat. Tidak dapat izin lagi, sudah surat izinnya nggak keluar lagi. Matahari pun nurut, tidak terbit. 1 hari tidak terbit matahari. 1 hari saat itu tidak Ini cerita ini hadirin saya ingat betul. Siapa yang cerita abah saya ini? Yang cerita abah saya ini. Saya cerita masih muda, kita orang masih remaja, diceritain tentang cerita ini. Ya. Ternyata ketika kita ngaji, ya, ternyata ini penjelasan ini ada, dan sekarang saya buka tafsir Yasin ada lagi penjelasan ini. Ya. Setelah waktu kiamat datang ini, kemudian sudah banyak maksiat, banyak kejahatan, banyak dosa di atas bumi ini, dan juga sudah tidak ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada kiai yang ngajar, nggak ada orang yang ceramah, nggak ada orang yang ngasih nasihat, sudah habis. Nggak ada orang yang mencegah kemungkaran. Wa dha'ufat ahkamu syariah, syariat Islam sudah mulai lemah. Ini sekarang pun sudah lemah. Fa fi dzalika zaman tasjudu syamsu tahtal arsy. Kemudian saat itu matahari pun sujud di bawah arsy lamanya 1 malam. Fala yu'dzanu laha, enggak ada izin lagi bagi matahari untuk terbit. Wal qamaru kadzalika, bulan pun demikian, enggak diizinkan untuk terbit. Yaji'u ila makani syamsi fayamkuthani fi makanin wahid. Kemudian bulan mendatangi tempatnya matahari di bawah arsy ini. Kemudian tinggal bulan dan matahari tinggal di tempat yang satu, miqdaro salasi layalin. Ya, ini kurang lebih waktunya 3 malam antara bulan dan matahari tinggal di satu tempat, tidak terbit semuanya. Dua-duanya nggak ada yang terbit. Fatawwalatil kalailati la ya'rifu illal mutahajjidun. Jadi malam ini hadirin karena nggak ada sinar, nggak ada matahari, ini malam panjang sekali, seperti 3 hari, dan tidak ada yang kerasa. Apa manis tukang turu, belas ora kerasa. Ngartinya sih bengi. Yang kerasa siapa? Yang kerasa adalah orang yang ahli tahajud. Yang kerasa adalah orang yang ahli tahajud. Fa idza ayqadhu min naumihim qalu ila ada'il ibadat wa ta'at. Qamu ila adatil ibadat wa ta'at wa dzikri wal aurad wa addu wa dhaifa ibadatihim kama yaf'aluna kulla lailatin falam yadlu'ish syams fajru wa nadhuru ila nujum wal kawakib wa hiya ala haliha fadhannu anna faqadna al waqta aw naqasna min wadhaifina min ta'at. Oh, ini orang yang ahli tahajud nggak kerasa hadirin. Orang yang ahli tahajud ini merasakan. Dia ini biasa tanpa pakai waktu. Orang yang sudah terbiasa ini kadang-kadang nggak pakai jam. Bangun jam 2 ya jam 2 atau jam 3 jam 3. Dia biasa bangun jam 3. Nggak pakai jam nih, bangun, setelah bangun ke kamar mandi, wudhu, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, zikir, kemudian baca Quran, baca ini dan itu. Dia sudah memperkirakan kalau saya baca wirid ini, baca qasidah ini, baca ayat Quran sekian ayat, ini sudah masuk waktu fajar, sudah adzan, sudah tarhim, sudah ini dan itu. Ini mereka sudah menyelesaikan kebiasaan ibadahnya di waktu malam, kok nggak subuh-subuh, waktu fajar nggak datang. Akhirnya mereka keluar, nadharu ila nujum, lihat langit, oh masih malam.
Oh berarti saya salah waktu ini. Mungkin saya tidurnya sebentar. Ini masih jam 11 malam saya sudah bangun. Ya. Oh saya salah waktu. Atau mungkin wiridan yang saya biasa baca ini, saya mungkin karena ngantuk kurang ini wiridannya. Biasanya saya baca sekian, ini kurang. Akhirnya apa hadirin? Summa istahidu fi ta'at. Kemudian kembali lagi dia mengerjakan ketaatan. Baca Quran, zikir, aurat, sholat tahajud terus seperti yang dia lakukan seperti biasanya. Ternyata hadirin, malam hari tetap masih ada. Wa khaufu min hadhil alama. Maka takutlah orang-orang yang ahli tahajud ini. Wa ayqanu anna hadhihi min alamatil qiyamah, dan mereka yakin bahwa ini adalah tanda kiamat. Ini nanti akan kita merasakan seperti ini hadirin. Ya, dan nanti kalau merasakan, kalau kita emang tukang tidur, esok dibangun cepet. Dia wis esok asline iki tapi isi peteng. Nah, ini seperti itu kejadiannya. Ya, masih gelap tapi ternyata malam harinya itu lama, sekitar 3 malam. Kemudian fa akhbara ba'duhum ba'dha wajtama'u fil masajid. Setelah itu mereka langsung geger, yang bangun malam itu, yang ahli bangun malam keluar rumah kan ketemu. Bisa ora esuk-esuk? Iya ya nyong kerasa ora esuk-esuk. Wah, takut mereka. Setelah takut mereka enggak kembali ke rumah, kembalinya fil masajid, ke masjid mereka. Takut sudah. Biasanya kalau orang ada ketakutan, masjid yang jadi tempat bernaung ini. Ada tsunami ke masjid. Ada gempa ke masjid. Ada ini masjid kadang-kadang jadi tempat seperti itu. Yatadarra'una ilallah, mereka berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yabku, nangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa min tilka ta'ifati yujadu fi kulli biladin walakinnahum qalilun. Hadirin, ini orang yang ahli tahajud setiap kota itu ada, tapi enggak banyak, qalilun, sedikit. Wa bainan nasi dalilun faqirun li'tibara lahum, dan manusia ini meremehkan mereka yang ahli tahajud ini karena kebanyakan mereka fakir, karena kebanyakan mereka enggak mampu, karena kebanyakan mereka ini dianggap hina. Memang kalau miskin ini kadang-kadang seperti itu, enggak diperhitungkan. Kon melarat ya. Jangankan ditekani umai. Ya, kadang-kadang undangan walimah aja nggak datang, ya, orang diundang. Bainal aghniya, siapa yang tidak menganggap orang miskin? Ya orang-orang kaya. Falamma tamma miqdaru 3 layalin amara Allah taala syamsa an irji'i ilal maghrib. Kemudian setelah sempurna 3 malam, diperintahkan matahari untuk terbit dari arah barat. Falamma tala'ati syamsu minal maghrib ulima annal qiyamati qad gharubat. Maka ketika matahari terbit dari barat, maka diketahui bahwa kiamat ini sudah dekat. Hadirin yang dirahmati Allah, saya pernah baca ilmuwan NASA pun mereka memprediksikan kapan waktunya matahari akan terbit dari barat. Nggak tahu perhitungannya seperti apa. Tapi kalau kita yakin seyakin-yakinnya dari timur atau dari barat, semua itu atas izin Allah. Ya silahkanlah ilmuwan bikin penemuan, bikin kemungkinan, bikin prediksi, bikin ini, bikin itu. Tapi kita punya agama, kita punya keimanan, kita punya Allah dan Rasulnya. Kita yakin dengan apa yang ada dalam ajaran agama kita. Lebih selamat hadirin, lebih selamat. Dan memang sudah terbukti ajaran agama kita ini terbukti oleh ilmu pengetahuan. Pun fayabgiyani, kemudian matahari dan bulan nangis. Wa yatadarra'ani ilallah, mereka munajat, ndp minta sama Allah. Wa min bukaihi ma yabgi ahlus sama wal ard wa sab'i suradiqat. Ya, dan juga dengan tangisan matahari dan bulan ini, maka menangis pula penghuni langit dan juga 7 lapisannya, dan penghuni bumi serta 7 lapisannya, kecuali jin dan manusia. Enggak nangis karena enggak tahu. Falamma tala'at min maghribiha nada munadin minas sama, ala inna syamsa qad tala'at minal maghrib.
Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ketika matahari terbit dari barat, maka ada suara dari langit. Ala inna syamsa qad tala'at minal maghrib. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya matahari telah terbit dari barat. Falamma sami'a hadzal nida ahlul ardi bakau. Nah, ini baru tahu setelah itu. Penghuni bumi baru tahu, maka bakau, mereka menangis. Wa tadarra'u, mereka meminta kepada Allah. Wa nadharu ila sama, kemudian lihat ke langit. Fa dhahaba nuruhuma, ya, kemudian melihat matahari dan bulan ada bareng, jejeran, tapi dua-duanya tidak ada cahaya lagi. Wa sara katashti, at-tashti, ya, mereka itu duanya itu matahari dan bulan jadi seperti nampan tok laka sinarnya, nampan tok sudah, dua tok nggak ada sinarnya. Wastama'a fi makanin wahid, dua ini matahari dan bulan ini kumpul di satu tempat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jumi'a syamsu wal qamar. Ini dalam Al-Qur'an ini. Allah menggabungkan matahari dan bulan, digabung jadi satu, dalam artian dipertemukan di satu tempat. Wa fi dzalikal yaum la yanfa'ul buka min ahlil ardi, dan di hari itu sudah tidak berguna tangisannya penduduk bumi. Ente minta ampun sudah enggak berguna. Fa idza ja'ati syamsu wal qamar ila wasatis sama, ya, setelah itu terbit dari barat, dua-duanya sampai di tengah-tengah langit. Ja'a Jibril, datang malaikat Jibril. Bi amrillah, dengan perintah Allah. Waraddahuma bijanahaihi ilal maghrib, ya, dan apa istilahnya mengembalikan dua ini, yaitu matahari dan bulan, dikembalikan ke barat lagi, di tengah-tengah sampai tengah-tengah di balangna paring ulun maning des. Ya, wa fil maghrib, di maghrib ini hadirin, di arah barat ini ada sebuah pintu yuqalu lahu babu taubah. Ada sebuah pintu dinamakan babu taubah, pintu taubat. Wa tulu dzalikal bab, lebarnya ini pintu hadirin masiratu sab'ina sanah. Panjangnya seperti panjangnya perjalanan 70 tahun. Fasyamsu wal qamaru taghrubani fi dzalikal bab, matahari dan bulan terbenam di tempat tersebut. Tsumma ughliqa babu taubah, setelah terbenam lagi di sebelah barat, ya, setelah tadinya di atas langit di tengah-tengah, terbenam lagi, ughliqa babu taubah, ditutup pintu taubat, wan nadamah, dan penyesalan. Wa ba'da dzalika tatlu'u syamsu wal qamaru minal masyriq, ya, kemudian setelah itu kembali lagi matahari terbit dari timur. Kama kana sebagaimana tadinya, ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Walakinal qiyamah, akan tetapi kiamat itu hadirin, tadharu min ba'di dzalika, setelah kejadian itu terjadi fi zamanin qalil, tidak lama lagi. Hatta kila, sehingga dikatakan, idza waladat farasu ahadin qabla ayyurkaba hamluha qamatil qiyamah, sehingga dikatakan ini perumpamanya seperti apabila ada kuda melahirkan, maka sebelum kuda itu bisa dinaiki sudah terjadi kiamat. Kalau manusia, ini kalau yang saya tangkap ada dua pengertian. Ya, mungkin kudanya itu yang baru lahir, sebelum bisa dinaiki, sebelum besar, itu sudah terjadi kiamat. Atau mungkin induknya ini setelah melahirkan kan nggak bisa langsung dinaiki hadirin. Mestinya kan nunggu beberapa hari karena barbaran sih, ya kan, ada masa-masa nifas lah. Ning wong wadon menungsa biasa ya 40 dina, ya tembe bisa ditumpaki, bukan. Ning jaran ditumpaki. Ya. Kuda ini kalau habis melahirkan, ini setelah berapa hari nggak bisa langsung dinaikin hadirin, nunggu berapa hari baru. Nah ini sebelum bisa dinaiki sudah terjadi kiamat. Artinya waktunya sebentar saja. Nah ini kejadian-kejadian yang berkenaan dengan hari kiamat. Wallahu a'lam.
Ya, ini harus kita imani hadirin. Nah, kapan waktunya nanti orang yang ngaji ini tahu, oh ternyata tandanya kiamat seperti ini, tandanya kiamat seperti ini, tandanya kiamat seperti ini, harus tahu. Ya. Kita dulu pernah sering diceritain seperti itu, sering diceritain sama mbah saya. Ya, nanti terbuktinya ketika, bukan terbukti ya, tambah yakinnya lagi ini ketika ngaji, oh ya ternyata dalilnya ada. Makanya omongan orang dulu ini jangan terus, wah kita mitos, jangan, belum tentu mitos hadirin. Contoh kayak aja nyapu bengi-bengi ora ilok, ya kan? Itu dalilnya ada yang ngomong ulama hadirin, jangan nyapu malam. Kemudian apa lagi? Perbuatan mien dong metan itu mah nggak dibuang oh. Ini orang dicokot dipelites oh, pedes. Ya kan? Pelites. Nah, ini memang seperti itu. Ada dalilnya, ada kitabnya hadirin. Kemudian apa lagi? Jangan duduk di depan pintu, mana ngomong sing lamar balik maning ya, kan. Jangan dianggap mitos, itu ada semuanya. Makanya omongan orang-orang dulu itu kadang-kadang ada dalilnya, cuman kita nggak tahu. Ya karena orang dulu mungkin nggak sempat, bukan ustadz, bukan kiai, nggak sempat ngapalkan dalil. Wis kon aja kayak aku ora ilok. Si kenang apa mah? Wis ora takon-takon gari nurut bae kae enak. Nah, ini kadang-kadang kita yang nggak nurut hadirin. Padahal ya insya Allah ada dalilnya semua. Cuman ya ada kalanya juga itu mitos. Ada kalanya itu mitos. Kayak nggak bisa sajen gue apa? Ada dipangan kalau sing nunggu. Dimain kopi, dimain lepet, dimain dodol, dimain giye, rokok. Loh, tadi nggak sisiri pada pangan setan ya? Iya, mangannya sari netok, dikelah-kelah tok ya anak ya. Ini hadirin yang dirahmati Allah yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan mulai nggak usah nunggu nanti, mulai saat ini kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi dan pasti terjadi, bukan kemungkinan, sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya kalau nggak mati dulu ya menangi kiamat. Ya, pokoknya di antara itu pasti kita akan menjumpai. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita, selamat dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا فانتب علينا توبة تغسل لكل حوبة دينا ربي ومولودينا سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة بالمسلمين من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي